Datang di Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Sudah jalan, Pak. Dia keluar dari sini atau ke sini? Baik, perlu kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu para tamu undangan bahwa tersedia jaringan WiFi dengan nama infrastruktur Kominfo Sulawesi Tengah dengan kata sandi kominfo@sulteng. Sekali lagi dengan kata sandi kominfo@sulteng dengan huruf kecil semua. Jadi kami silakan kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk bisa menggunakan WiFi yang sudah disiapkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Yang lagi ada jalan-jalan aja depan. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan apel pemuda pada hari ini disiarkan langsung melalui akun atau channel YouTube pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tolong jangan ada yang duduk. Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah tiba di tempat acara langsung menempati mimbar tamu. Kami silakan kepada teman-teman media wartawan untuk bisa melakukan pengambilan gambar. Tes, 1, 2. Tes. Tes, tes, tes. Tes, 1, 2.
1 2. Cek 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 cek. Tes cek. Baik, sesi pengambilan gambar selesai. Kepada Cek, teman-teman cek, media oh. wartawan, kami silakan kembali ke tempat semula. Cek. Cek. Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum acara dimulai, marilah kita saksikan bersama teaterikal Sumpah Pemuda dari SD GKST Wasa. Penanggung jawab Ibu Altin Hosana Boka SPDK, pelatih Bapak Etol Barusu dan semua Dewan Guru. Pasukan! SD GKST beraksi! Amanat Diponegoro, kutitipkan Nusantara pada kalian. Nusantara yang kubela hingga aku tiada. Nusantara yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Nusantara yang rakyatnya ku cintai. Kutitipkan rakyat Nusantara pada kalian. Agar diberi kasih sayang dan keadilan. Agar sirna penderitaan rakyat di masa aku berjuang. Kutitipkan Nusantara pada kalian. Siap! Kepada hadirin, hormat, gerak. Tegak, gerak. SD, siap. Oktober 1928, Jong Java, Jong Sumatera bon, Jong Batak bon, Jong Islamet bon, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan perkumpulan pemuda Indonesia berkumpul menyatukan tekad, bersuara menyatukan ikrar, berteriak mencapai sumpah. Sumpah atas tanah air, atas bangsa, atas bahasa. Sumpah yang terakhir untuk persatuan. Sumpah Pemuda. Indonesia terbentuk dari ribuan ratusan pulau. Kekayaan alam yang melimpah ruah. Flora dan fauna yang mempesona. Dan keanekaragaman budaya menjadi modal utama persatuan Indonesia. Adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat pemersatu bangsa. Beginikah pemudaku yang kubanggakan. Apakah ini pemuda Indonesia?
Di saat seragam sekolah dengan bangga ini panggil tawuran. Di saat warna menjadi pembela pemecah persatuan. Padahal leluhur kita di tahun 1928 begitu gigih berjuang, menyatukan sikap, menjuang NKRI. Kak, berhenti kak! Kak, berhenti kak! Cukup! Kalian harus bersatu! Kalian harus ingat Sumpah Pemuda! Kalian harus ingat perjuangan bangsa Indonesia! Cukup kak! Cukup! Malu, memalukan. Lihat di sana para tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang melihat dari kejauhan sembari meneteskan air mata. Kita harusnya malu. Kita harusnya bisa mewujudkan cita-cita mereka. Ayo satukan sikap, satukan hati, satukan jiwa untuk Ibu Pertiwi tercinta. Letakkan tangan kananmu di dada kiri sembari mengucap ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan kalian. Pemuda Indonesia, berdamailah. Jangan lagi perbedaan menjadi perpecahan. Jangan lagi menyebar kebencian. Jangan ada lagi provokasi-provokasi yang memecah belah persatuan. Sumpah kami bersumpah dari generasi Tampolore untuk Indonesia bertanah air satu, berbangsa satu, berbangsa satu, Indonesia bersatu. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan maju sisihkan untuk negara, bangsa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Bersatu. Tegak, gerak, pasukan, Siap. kepada hadirin, hormat, gerak, tegak, gerak. Ini pertunjukan kami dari SD GKST Wasa. Terima kasih. Tabea. Bubar, jalan, hadap, kiri, gerak, maju, jalan. Baik, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk persembahan teatrikal Sumpah Pemuda dari SD GKST Wuasa. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Pasukan seambil alih. Masing-masing komandan kompi mengambil tempat di samping kanan pasukan. Kerjakan.
Istirahat di tempat. Gerak. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023, Apel Pemuda dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Gubernur Sulawesi Tengah selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Gubernur Sulawesi Tengah selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, Apel Pemuda se-Sulawesi Tengah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95. Hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu.
Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Kepada barisan Bhinneka Tunggal Ika disilakan menempati tempat. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap? Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islami Bon, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato yang pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, rapat lalu mengambil keputusan. Pertama, kami dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, rapat mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala komponen-komponen kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa hukum adat, pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibicarakan di muka umum. Perkumpulan kita. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
Amanat Menteri Pemuda dan Olahraga dibacakan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Salam pemuda. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mohon maaf, karena beliau berangkat ke Jambi. Rekan-rekan unsur Forkopimda yang sempat hadir. Forkopimda Sulawesi Tengah ada Kepala Pengadilan Agama, ada Pak Dadim yang mewakili Danrem. Para Forkopimda Kabupaten Poso, ada Pak Dandim, ada Dan Lanal, Dan Lanal mewakili Pak Dan Lanal, para staf ahli gubernur, para asisten, para kepala perangkat daerah, ibu penjabat sekretaris daerah Poso, para penjabat stakeholder yang sempat hadir, panitia acara serta hadir, dan para peserta apel pemuda yang sekalian yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hadir di tempat ini pada acara apel pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf yang saya hormati Pak Camat dan seluruh perangkat desa yang ada di Buasa, hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini izinkan saya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 28 Oktober 2023, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebarkan semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 mengusung tema bersama memajukan Indonesia dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk situasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni, menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia hari ini, telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda dan pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoaks,
ujaran kebencian serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan harus diinformasikan yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya dengan tatanan sosiokultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi. Kita perlu bertanya, apakah artificial intelligence telah digunakan oleh optimal secara masif? Mengimbangi percepatan dan perubahan ini, saya sudah cukup membuat kewalahan pada intinya penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diseriusi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi misi dan peran strategi untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat, lebih strategis. Paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Karena kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan agar mengimplementasikan koordinasi lintas sektor tersebut. Efektif menuju pencapaian indeks pembangunan pemuda IPP, maka pada momen hari ini, Sumpah Pemuda ini kita harus canangkan kebulatan tekad semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, organisasi, kepemudaan, komunitas, serta elemen-elemen lainnya. Saudara-saudara sekalian, terakhir, marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan menteri ini saya bacakan. Tapi saya ingin berikan informasi bahwa Sumpah Pemuda ini dalam rangka kita tempatkan di Napu dalam mempopulerkan 3 kecamatan yang mempunyai megalitikum. Berarti 3.000 tahun yang lalu nenek moyang kita di daerah ini telah mempunyai peradaban dan mampu membuat patung-patung itu sama dengan yang ada di Mesir, sama yang ada di mana-mana. Jadi 3.000 tahun lalu berarti ada sama dengan zamannya Fir'aun. Kemudian kedua, informasi saya bahwa saya akan memerintahkan kepada Kepala PU untuk membuka jalan menghubungkan Napu, Besoa, Bada. Satu jalan. Kemudian memperbaiki jalan Napu Poso dan meningkatkan jalan Napu Palu sehingga nanti daerah Lore ini menjadi daerah pariwisata ke depan. Oleh sebab itu kepada seluruh rakyat Lore, marilah kita bergotong royong bersatu untuk memajukan ini. Jangan melihat siapa-siapa, tapi marilah kita bersatu untuk mempopulerkan megalit ini. Dan kita berupaya nanti melalui dinas kebudayaan, saya perintahkan untuk mendaftarkan megalit ini menjadi warisan dunia. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah saya berjanji pada tahun depan, mana Kepala PU? Siapkah? Ini janji. Jadi Kepala PU ini bekas Kepala PU Poso. Jadi harus laksanakan.
Karena jalan-jalan di pantai kita sudah jalan negara. Jadi jalan-jalan di atas bukit gunung-gunung kita ini harus kita jadikan. Sehingga coklat rakyat dan kemudian mari kita dukung pembangunan IKN. Supaya sayur mayur dari Napu, kentang dari Napu langsung bisa sampai di Kalimantan. Oleh sebab itu harus jalan-jalan baik-baik. Harus bisa sampai di Morowali, di industri-industri. Harus sampai di Morowali Utara. Oleh sebab itu saya inginkan Poso ini menjadi ke depan menjadi daerah logistik untuk daerah-daerah Sulawesi Tengah. Karena Poso, Kabupaten Poso adalah kabupaten yang subur, apalagi daerah Lore, Tampulore ini. Moga-moga juga 5-10 tahun ke depan Tampulore bisa menjadi kabupaten. Dan itu bukan saya, tetapi dari saudara-saudara. Dari saudara-saudara pemuda-pemuda. Kemudian kepada kepala dinas pemuda dan olahraga, saya mintakan setiap tahun diadakan seperti ini. Pemuda-pemuda, apel siaga pemuda-pemuda pelajar. Di mana mungkin kita tempatkan lagi yang seperti acara tadi. Yang menggugah jiwa, semangat nasionalisme di antara kita. Gotong royong di antara kita. Kita hilangkan perbedaan. Mari kita cari persamaannya sehingga terjadi Sulawesi Tengah yang maju ke depan dengan kita contoh dan kita rebut orang tua kita bisa menjadikan megalit. Megalit itu adalah peradaban 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi kita harus bisa lebih dari itu, lebih dari mereka sehingga negeri kita menjadi negeri yang maju ke depan. Insya Allah saya percaya dan yakin dengan semangat gotong royong dan semangat pemuda-pemuda yang ada, yang mau betul-betul bersatu padu untuk membangun Sulawesi Tengah ke depan. Pemuda siap? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memandu doa ini menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara sekalian yang beragama selain Islam, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukri kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam pengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kukuhkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, jadikan pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, Ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu membangun bangsa, hingga menghasilkan kekuatan yang dahsyat, membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu, agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi mosaik kekuatan. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemuda harapan bangsa. Jadikan mereka pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Apel pemuda telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju ke mimbar tamu. Upacara selesai. Selanjutnya Komandan Upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Istirahat di tempat. Gerak! Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan masuk ke acara tambahan, yaitu penyerahan bantuan alat olahraga, penyerahan bibit pohon durian, dan penyerahan bantuan bibit ikan.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami mengundang kepada yang menerima penyerahan bantuan alat olahraga kepada 3 kecamatan induk. Yang pertama Kecamatan Lore Utara, Desa Wuasa. Kami silakan dari Kecamatan Lore Timur, Desa Tamadue. Dan dari Kecamatan Lore Piore, dari Desa Watutau. Kami silakan untuk bisa langsung menempati tempat di depan. Dan selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyerahkan bantuan alat olahraga kepada 3 kecamatan induk. Dan setelah ini bersiap-siap untuk penerima penyerahan bibit pohon durian. Baik, terima kasih kepada para penerima, kami silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada perwakilan dari penyerahan bibit pohon durian. Yang pertama dari Desa Watu Maeta, Bapak Yohan Masih. Dari Desa Dongi-Dongi, Bapak Calvin. Dari Desa Wuasa, Bapak Budi Utomo Mondolu, SPD MSI. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kembali kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat menyerahkan bibit pohon durian. Setelah ini bersiap-siap untuk penyerahan bantuan bibit ikan kepada 4 kelompok. Kepada teman-teman yang mendapatkan bibit durian, saya mohon ditanam dan dipelihara dengan baik. Karena saya kebetulan ditugaskan oleh Marpes, Menteri Menko Marpes, untuk menanam 3.000 hektar durian Sulawesi Tengah. Sumatera hanya mendapat 2.000. Jadi 2.000, saya mendapatkan 3.000. Dan selama ini sekarang dagang kita dengan Thailand, montong kita ini durian musangking dan durian matahari. Ya, moga-moga nanti bisa berkembang di Lore Utara sampai di mana-mana sehingga betul-betul kita penghasil durian. Karena Cina 1% saja penduduk Cina makan durian, sudah kita kalau kewalahan. Nah, inilah oleh sebab itu kita antisipasi, apalagi kita lebih dekat dengan Cina. Hanya 4 hari kita telah sampai di sana. Ya. Jadi saya mohon dimotivasi rakyat, kalau kurang bibitnya surati dinas pertanian, surati saya atau saya ini sehingga bisa mendapatkan bibit-bibitnya lebih banyak. Ya. Ini barangkali yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada penerima kami silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada perwakilan penyerahan bantuan bibit ikan kepada 4 kelompok. Yang pertama atas nama kelompok pembudidaya Mas Mujair, Desa Alitupo, atas nama Franky Tampira, atas nama Fortis Hio, atas nama Nus Kadoi. Kelompok pembudidaya ikan Maroa, Desa Watutau, atas nama Sartan Pangi, atas nama Rinto Boe.
Kelompok Rumuku Jaya Desa Uasa Ibu Irna Jelita. Kelompok Tohaka dari Desa Uasa, Ibu Nurli. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami mohon untuk langsung menempatkan diri di depan. Ya, itu kita dengan Bupati Poso kemarin ketemu dengan apa itu dengan Menteri ATR untuk itu karena ada bank tanah yang datang menyerobot tanpa setahu saya tanpa ini memprovokasi rakyat ya. Jadi itu yang kami laporkan dan kami laporkan kepada Presiden. Presiden katakan ada birokrasi baru bank tanah. Dan oleh sebab itu mari kita dukung investasi di negeri ini karena Poso tidak punya tambang besar, mungkin ada emas tapi tambang emas kita nanti coba suruh dinas SDM untuk meneliti di mana-mana karena saya tahu dari kecil kita Bada ada, Napu juga ada kira-kira. Insya Allah kita bisa masukkan investor juga di daerah Poso sehingga Poso makin berkembang, makin maju ke depan. Dan saya mengharapkan nanti semua kita bersatu. Tidak ada rasa curiga di antara kita. Marilah kita bangsa yang besar, bangsa yang maju. Insya Allah dengan Hari Sumpah Pemuda ini kita dorong pemuda-pemuda kita untuk maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah serta para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Dan kepada para penerima kami silakan kembali ke tempat semula. Penyerahan selesai. Selanjutnya Komandan Upacara dapat membubarkan pasukannya. Masing-masing komandan pasukan membubarkan pasukannya. Kerjakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian apel Sumpah Pemuda pada hari ini selesai. Dan selanjutnya marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Nusantara oleh Yayasan Lopi Bahari Nusantara dari Kabupaten Toli-Toli. Tarian Nusantara. Tarian ini menggambarkan 3 etnis yang ada di daerah Toli-Toli, yang mana 3 tarian tersebut yaitu tarian Toli-Toli, Bali, dan Bugis. Tari Toli-Toli disebut dengan tari Moduai yang artinya penjemputan. Tari Bali disebut dengan tari Kembang Girang yang menceritakan tentang seorang gadis yang berbahagia. Tari Bugis disebut dengan tarian Mappa Dendang yang menceritakan tentang rasa syukur atas panen hasil bumi pertanian. Tari Bungorlan yang menceritakan hasil bumi yang merupakan ikon kota Toli-Toli sebagai kota cengkeh. Dan penanggung jawab Bapak Fandil Lamaming SPI selaku Ketua Yayasan Lopi Bahari Nusantara Toli-Toli yang merupakan binaan Dispora Kabupaten Toli-Toli, Pelatih Agung Warda. Kita saksikan bersama, inilah persembahan tarian Nusantara. Bagimu
Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk persembahan tarian Nusantara oleh Yayasan Lopi Bahari Nusantara Kabupaten Toli-Toli. Selamat datang di Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit.